Selamat datang di Radio Romansa, tempat di mana bercerita cinta dan kenangan berpadu dalam satu frekuensi. Siapkan hati, karena kisah-kisah penuh rasa siap menemanimu. Jangan lupa subscribe Radio Romansa dan nyalakan lonceng notifikasinya. Selamat menikmati kisah kami. Johnny adalah seorang nelayan sederhana yang tinggal di pesisir Pangandaran. Sejak kecil, ia sudah terbiasa melaut bersama ayahnya. Tetapi setelah sang ayah meninggal beberapa tahun lalu, ia menjadi satu-satunya tulang punggung keluarga. Setiap hari, ia mengarungi lautan dengan perahunya yang kecil, berharap bisa membawa pulang cukup ikan untuk dijual di pasar. Namun, hari itu berbeda. Langit yang tadinya cerah tiba-tiba berubah kelam, angin bertiup kencang, dan ombak besar menghantam perahunya tanpa ampun. Johnny berusaha mengendalikan layar dan kemudi, tetapi ombak terlalu kuat. Air laut mulai memenuhi perahunya, membuatnya kehilangan keseimbangan. Dalam hitungan detik, perahunya terbalik, dan ia terlempar ke dalam laut yang ganas. Tubuhnya terseret ombak, dan ia mulai kehabisan napas. Pandangannya mengabur, tubuhnya terasa berat, dan dalam kepasrahannya, ia mengira ajalnya telah tiba. Namun, di tengah kegelapan dan kesunyian bawah laut, sepasang tangan halus menariknya keluar dari pusaran ombak. Samar-samar, ia melihat seorang wanita dengan rambut panjang terurai melayang di dalam air, wajahnya begitu lembut dan bercahaya, serta sepasang mata hijau yang memancarkan ketenangan. Johnny merasakan sesuatu yang aneh, seperti kehangatan yang tidak seharusnya ada di dalam lautan yang dingin. Saat ia sadar sepenuhnya, ia mendapati dirinya berada di sebuah gua yang tersembunyi di balik tebing, dengan suara ombak bergemuruh di luar. Wanita itu duduk di sampingnya, menatapnya dengan tatapan penuh ketenangan. Siapa kau? Johnny bertanya dengan suara parau, masih bingung dengan apa yang baru saja terjadi. Wanita itu tersenyum tipis, lalu menjawab dengan suara yang lembut dan menenangkan. Namaku Naila. Aku menemukanmu di laut. Kau hampir tenggelam. Johnny menatap sekeliling. Ia tak mengenali tempat ini. Gua ini memiliki dinding batu yang lembab, dengan air laut yang membentuk kolam kecil di dalamnya. Cahaya bulan menyelinap masuk melalui celah-celah di atas, menciptakan pendaran misterius di sekeliling mereka. Kau menyelamatkanku? Johnny masih tak percaya. Naila mengangguk pelan, tetapi ada sesuatu di matanya, seperti rahasia yang tak ingin ia ungkapkan. Meski tubuhnya masih lemah, Johnny merasa aman berada di dekat wanita misterius itu. Ada sesuatu yang membuatnya ingin tetap tinggal dan mengenal Naila lebih jauh. Namun, di balik keindahan pertemuan itu, ia tidak tahu bahwa takdir telah mempertemukan mereka dalam kisah yang jauh lebih besar dari yang bisa ia bayangkan. Di luar gua, ombak terus bergulung, seolah menyanyikan lagu rahasia tentang cinta yang belum terungkap. Setelah malam yang penuh kebingungan, Johnny akhirnya merasa cukup kuat untuk kembali ke desanya. Meski masih penasaran dengan Naila, ia tahu harus pulang. Namun, ketika ia melangkah keluar dari gua, ia menyadari sesuatu yang aneh. Perahunya yang sebelumnya terbalik kini terapung dengan utuh di dekat tebing. Seolah-olah seseorang telah memperbaikinya. Johnny menoleh ke arah Naila yang berdiri di tepi pantai, rambutnya yang panjang berkilau di bawah sinar matahari pagi. Aku berhutang nyawa padamu, ujar Johnny, sungguh-sungguh. Naila hanya tersenyum tipis. Hati-hatilah di laut, Johnny. Ombak di sini tak selalu bersahabat. Ada sesuatu dalam cara Naila berbicara yang membuat Johnny semakin penasaran. Siapa sebenarnya wanita ini? Bagaimana ia bisa tinggal di tempat terpencil seperti ini? Namun, sebelum ia bisa bertanya lebih jauh, Naila melangkah mundur, seolah tak ingin dirinya ditanya lebih banyak. Sejak hari itu, Johnny tidak bisa menghilangkan sosok Naila dari pikirannya. Malam-malam berikutnya, ia sering kembali ke pantai, berharap bertemu dengannya lagi. Dan benar saja, Naila selalu muncul di tepi air, seperti sedang menunggunya. Mereka mulai berbincang lebih lama, berbagi cerita tentang kehidupan masing-masing. Johnny menceritakan tentang ibunya yang telah tua, tentang bagaimana ayahnya mengajarkan cara membaca bintang untuk mencari jalan pulang, dan tentang kecintaannya pada laut meskipun lautan hampir merenggut nyawanya.
Namun, Naila jarang bercerita tentang dirinya sendiri. Setiap kali Johnny bertanya tentang asal-usulnya, Naila hanya tersenyum dan mengalihkan pembicaraan. Suatu malam, Johnny tak sengaja menyentuh tangan Naila, dan ia merasakan sesuatu yang berbeda. Kulitnya terlalu dingin, lebih dingin dari air laut sekalipun. Ia juga mulai menyadari hal lain. Setiap kali mereka bertemu, Naila selalu berdiri di dekat air, tidak pernah menjauh dari ombak. Kecurigaan Johnny semakin besar ketika pada suatu malam, ia melihat sesuatu yang tak seharusnya ia lihat. Saat Naila berjalan menuju air, tubuhnya bersinar lembut di bawah cahaya bulan, dan di saat itulah Johnny melihatnya, ekor panjang bersisik yang berkilauan di balik gelombang. Johnny terkejut dan mundur selangkah. Naila terdiam, lalu menundukkan kepala dengan wajah sedih. Aku ingin memberitahumu Johnny, tapi aku takut. Johnny menatapnya dengan perasaan campur aduk. Hatinya ingin mempercayai Naila, tetapi pikirannya dipenuhi ketakutan. Apakah selama ini ia jatuh cinta pada makhluk yang bukan manusia? Di kejauhan, suara ombak seakan menjadi saksi bisu dari rahasia yang akhirnya mulai terungkap. Johnny berdiri terpaku di bibir pantai, masih berusaha mencerna apa yang baru saja dilihatnya. Naila, wanita yang telah menyelamatkan dan mengisi hari-harinya dengan kehangatan, bukanlah manusia seperti yang ia kira. Ia adalah makhluk laut, sesuatu yang hanya diceritakan dalam legenda dan dongeng nelayan. Naila menatapnya dengan mata penuh kesedihan. Johnny menatapnya dengan perasaan campur aduk. Hatinya ingin mempercayai Naila, tetapi pikirannya dipenuhi ketakutan. Apakah selama ini ia jatuh cinta pada makhluk yang bukan manusia? Di kejauhan, suara ombak seakan menjadi saksi bisu dari rahasia yang akhirnya mulai terungkap. Johnny berdiri terpaku di bibir pantai, masih berusaha mencerna apa yang baru saja dilihatnya. Naila, wanita yang telah menyelamatkan dan mengisi hari-harinya dengan kehangatan, bukanlah manusia seperti yang ia kira. Ia adalah makhluk laut, sesuatu yang hanya diceritakan dalam legenda dan dongeng nelayan. Naila menatapnya dengan mata penuh kesedihan. Aku adalah Ratu Ular Laut Selatan, penjaga perairan di sini. Aku bukan manusia, tapi aku tidak pernah berniat menyakitimu. Johnny menggenggam dadanya yang terasa sesak. Ada ketakutan, ada kebingungan, tapi di atas semua itu, ada cinta yang ia tak mampu ingkari. Tapi, selama ini kau... Aku mencintaimu Johnny. Aku tahu seharusnya aku tidak boleh mendekati manusia, tapi aku tidak bisa mengabaikan perasaanku. Aku ingin bersamamu, meskipun itu berarti melawan takdir. Mata Johnny melembut. Hatinya tahu bahwa rasa ini nyata, bahwa Naila bukan sekadar ilusi yang datang dari laut. Dengan langkah mantap, ia meraih tangan Naila, merasakan dinginnya kulit yang kini terasa begitu akrab. Aku juga mencintaimu, Naila. Aku tidak peduli kau siapa atau dari mana asalmu. Aku hanya tahu aku ingin bersamamu. Namun, kebahagiaan mereka tidak bertahan lama. Tanpa mereka sadari, seorang nelayan tua dari desa telah mengintai mereka dari kejauhan. Ia kembali ke desa dan menyebarkan kabar bahwa Johnny telah jatuh dalam pengaruh makhluk gaib. Warga desa yang sejak lama percaya akan mitos-mitos tentang roh laut segera berkumpul dengan amarah dan ketakutan. Makhluk itu pasti akan membawa bencana bagi kita, seru kepala desa. Kita harus menghentikannya sebelum terjadi sesuatu yang buruk. Malam itu, dengan obor dan senjata di tangan, para lelaki desa menuju pantai, berniat mengusir, atau bahkan membunuh, sosok yang mereka anggap sebagai ancaman. Di sisi lain, Johnny dan Naila masih tenggelam dalam kebahagiaan yang singkat. Namun, suara langkah kaki dan teriakan dari kejauhan membuat mereka tersentak. Mereka datang, ujar Naila dengan mata penuh kepanikan. Johnny menggenggam tangannya erat. Aku tidak akan membiarkan mereka menyakitimu. Namun, Naila tahu, tak peduli seberapa besar cinta mereka, dunia tidak akan dengan mudah menerima kisah mereka. Dan mungkin, satu-satunya cara untuk melindungi Johnny adalah dengan pergi. Ombak malam menggelora, membawa ketegangan yang semakin memuncak. Cinta mereka kini dihadapkan pada ujian terberat, antara bertahan bersama atau berpisah demi keselamatan satu sama lain. Ombak semakin ganas.
Angin kencang menghembus pasir ke udara, seakan langit dan laut bersatu dalam kemarahan. Di depan Johnny dan Naila, warga desa berdiri dengan wajah penuh ketakutan dan kebencian. Obor di tangan mereka bergoyang tertiup angin, menciptakan bayangan menakutkan di atas pasir basah. Itu dia, makhluk laut yang akan membawa petaka, teriak seorang nelayan tua dengan suara gemetar. Naila berdiri dengan tenang di sisi Johnny, matanya yang hijau berkilauan seperti permata di bawah cahaya bulan. Ia tidak marah, tidak takut, hanya sedih. Aku tidak pernah berniat menyakiti kalian, katanya dengan suara lembut, tapi terdengar jelas di tengah deru ombak. Aku hanya ingin bersama Johnny. Diam, makhluk terkutuk. Kepala desa melangkah maju, wajahnya penuh kemarahan. Kami tidak akan membiarkan iblis laut mencuri salah satu dari kami. Johnny langsung berdiri di depan Naila, membentangkan kedua tangannya. Dia bukan iblis. Dia menyelamatkanku. Dia tidak pernah berbuat jahat pada siapapun. Namun, warga sudah dikuasai ketakutan. Tanpa aba-aba, salah seorang lelaki melempar tombak ke arah Naila. Waktu terasa melambat saat Johnny berusaha menghalanginya. Tapi Naila lebih cepat, dengan satu gerakan tangan, air laut melonjak, menepis tombak itu ke samping. Pergilah, atau kami akan memanggil dukun untuk mengusirmu. Seru seorang wanita tua, suaranya bergetar. Kau tidak boleh ada di sini. Naila menggigit bibirnya. Ia tahu bahwa manusia takut pada hal yang tidak mereka pahami. Ia bisa melawan mereka semua dengan kekuatannya, bisa menenggelamkan desa ini dalam sekali ayunan tangannya. Namun, ia bukan makhluk jahat seperti yang mereka tuduhkan. Johnny menggenggam tangan Naila. Jangan dengarkan mereka, Naila. Kita bisa pergi dari sini. Kita bisa hidup di tempat lain. Naila menatap wajah pria yang dicintainya. Dalam hatinya, ia ingin percaya bahwa mereka bisa memiliki akhir yang bahagia. Tapi ia tahu, nasib tidak pernah berpihak pada makhluk laut dan manusia yang ingin bersatu. Tidak, Johnny, katanya pelan. Aku harus pergi. Johnny menggeleng, matanya basah. Jangan, aku tidak bisa hidup tanpamu. Namun, sebelum Johnny sempat menahan Naila, air laut di belakang mereka bergolak hebat. Ombak tinggi naik, membentuk pusaran besar, dan dari dalam kegelapan samudra, muncul sosok anggun berbalut kain hijau berkilauan. Naila menunduk penuh hormat. Bibi. Johnny terperanjat. Nyai Roro Kidul. Warga desa jatuh berlutut dalam ketakutan. Mereka tahu siapa yang telah datang. Sang penguasa Laut Selatan, wanita yang namanya selalu diucapkan dengan hormat dan gentar. Nyai Roro Kidul menatap Naila dengan mata tajam namun penuh kasih sayang. Naila, kau tahu aturan kita, katanya dengan suara yang menggema seperti alunan ombak. Makhluk laut tidak boleh jatuh cinta pada manusia. Kau sudah terlalu jauh melanggar batas. Naila menunduk, suaranya lirih. Aku tahu, Bibi, tapi aku mencintainya. Nyai Roro Kidul menghela napas panjang, lalu menatap Johnny. Kau anak yang baik, Johnny, tapi dunia kami dan duniamu tidak bisa bersatu. Johnny mengepalkan tangannya. Kalau memang begitu, biarkan aku ikut bersamanya. Naila tersentak. Tidak, Johnny, kau akan kehilangan segalanya. Nyai Roro Kidul menggeleng pelan. Manusia tidak bisa bertahan di lautan, seperti ikan tidak bisa hidup di daratan. Jika kau memaksa ikut, kau akan binasa. Johnny merasakan dadanya dihantam ribuan ombak. Ia menatap Naila, mencari jawaban, mencari harapan. Namun Naila hanya tersenyum sedih. Aku mencintaimu, Johnny, bisiknya. Tapi aku tidak ingin kehilanganmu. Sebelum Johnny bisa berkata apa-apa, Naila melangkah mundur ke dalam laut. Tubuhnya perlahan diselimuti cahaya hijau, ekornya yang bersisik kembali muncul, dan dalam sekejap, ombak besar menelannya ke dalam samudra. Johnny berteriak sekuat tenaga. Naila aa. Tapi Naila sudah hilang di bawah permukaan laut. Hujan turun deras, seakan langit pun menangisi kepergian Naila. Warga desa diam, tak lagi marah,
hanya tertegun melihat pemuda itu berlutut di pasir, menatap laut dengan air mata yang bercampur hujan. Nyai Roro Kidul menatap Joni dengan lembut. Cintamu tulus, Joni. Karena itu, aku akan memberikan satu harapan. Jika takdirmu memang bersama Naila, maka suatu hari nanti, lautan akan mempertemukan kalian kembali. Lalu, dengan hembusan angin terakhir, sang penguasa laut lenyap bersama ombak. Malam itu, Joni tetap berdiri di pantai, menatap laut yang kini kembali tenang. Ia tahu Naila masih ada di sana, di kedalaman samudra, di tempat yang tak bisa ia jangkau. Tapi ia berjanji pada dirinya sendiri, ia akan menunggu. Seumur hidupnya, jika perlu. Karena ia tahu, lautan tidak akan selamanya memisahkan mereka. Bertahun-tahun berlalu sejak malam itu. Joni tetap tinggal di desa, tapi hatinya tak pernah benar-benar ada di sana. Setiap hari, ia melaut seperti biasa, tapi bukan hanya untuk menangkap ikan, ia mencari tanda-tanda Naila. Setiap malam, ia duduk di tepi pantai, membiarkan ombak membasahi kakinya, berharap lautan akan mengembalikan cintanya. Namun, Naila tak pernah kembali. Hingga suatu hari, sebuah badai besar menghantam desa nelayan. Angin mengamuk, ombak menerjang perahu-perahu yang tertambat di pantai. Para nelayan berlari menyelamatkan diri, tapi Joni justru berdiri di tepi laut, menatap badai dengan perasaan yang entah mengapa terasa familiar. Tiba-tiba, dari tengah badai, sebuah cahaya hijau kebiruan muncul. Ombak besar terbelah, dan dari dalamnya muncullah sosok yang selama ini ia rindukan. Siapa lagi jika bukan Naila? Ia melangkah keluar dari lautan, tubuhnya bersinar dalam balutan kain hijau berkilauan. Tapi ada sesuatu yang berbeda. Ia kini tampak lebih kuat, lebih berwibawa. Di kepalanya, sebuah mahkota kecil berhiaskan mutiara laut. Joni terpaku. Ia ingin berlari, ingin memeluknya, tapi tubuhnya terasa kaku, seolah tak percaya bahwa ini nyata. Naila tersenyum lembut, air matanya jatuh bercampur hujan. Aku kembali, Joni. Joni akhirnya bisa bergerak. Ia berlari dan langsung memeluk Naila erat. Takut jika ini hanya mimpi yang akan menghilang begitu saja. Kau benar-benar kembali. Suaranya bergetar. Aku menunggumu sepanjang waktu. Naila membelai wajahnya. Dan aku selalu menjagamu dari dalam lautan. Joni terdiam, menatap mata kekasihnya. Bagaimana ini bisa terjadi? Aku pikir, kita tak bisa bersama. Naila mengangguk. Nyai Roro Kidul menguji kesabaran dan ketulusan kita. Aku harus membuktikan bahwa cintaku padamu tidak akan goyah meskipun aku jauh darimu. Aku telah diberikan takdir baru, sebagai penjaga lautan yang bisa hidup di antara dua dunia. Joni tidak bisa berkata-kata. Yang ia tahu, cinta yang selama ini ia jaga tidak sia-sia. Badai mulai mereda, seolah lautan memberkati pertemuan mereka. Para nelayan yang sebelumnya ketakutan kini, hanya bisa menyaksikan keajaiban di hadapan mereka. Naila menggenggam tangan Joni erat. Jika kau masih ingin bersamaku, aku bisa membawamu ke dunia laut. Tapi jika kau memilih untuk tetap di sini, aku akan tetap datang, setiap kali kau memanggil namaku. Joni menatap lautan, lalu menatap Naila. Ia tahu ini bukan lagi tentang dunia mana yang akan mereka tinggali, ini tentang bersama atau tidak. Dengan suara mantap, ia berkata, aku akan ikut denganmu. Naila tersenyum bahagia, dan dengan satu mantra, tubuh Joni mulai berubah. Ia tidak merasa sakit, tidak merasa takut. Hanya hangat, seolah lautan menyambutnya sebagai bagian dari dirinya. Para nelayan menyaksikan saat Joni dan Naila berjalan menuju air, lalu menghilang dalam cahaya hijau yang bersinar di tengah samudra. Sejak hari itu, Joni tak pernah terlihat lagi di desa. Namun, para nelayan sering mendengar cerita tentang sosok pria dan wanita yang muncul di tengah lautan, melindungi para pelaut dari badai dan bahaya. Dan di tepi pantai Pangandaran, legenda tentang Joni dan Naila terus diceritakan, tentang seorang nelayan yang mencintai Ratu Ular Laut Selatan, dan tentang janji lautan yang akhirnya ditepati. Begitulah akhir cinta si Joni. Dan cerita ini sampai dengan detik ini disiarkan, tidak diketahui apakah nyata atau hanya dongeng belaka. Tapi setidaknya pemirsa,
PP Mir Sasa, pemirsa, bisa mendapatkan hikmah bahwa cinta harus diperjuangkan.